Segala puji syukur dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang sempurna, Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa, Allah yang pagi ini juga membawa kami bersama-sama sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, Allah yang dengan penuh kasih senantiasa setia untuk menolong dan mengingatkan kepada kami ketika kami menyimpang, ketika kami terjatuh, dan ketika kami menjauh daripada Tuhan. Dan pagi ini pula Tuhan perkumpulkan kami untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan tentunya untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang kami terima daripada Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan, dan semuanya membawa berkat bagi setiap kami yang menerimanya dengan sukacita, terlebih melakukannya dengan sukacita pula. Kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan tuntun kami, beri kami hikmat, supaya kami senantiasa dapat mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, telinga kami, dan kuasai ruangan ini, kuasai sekitar gerejamu ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini memohon hikmat yang daripada Tuhan, supaya kiranya Tuhan menuntun hati, pikiran, bibir, dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sehat. Amin. Yang watuk, yang pilek, yang bindeng, waspada ya. Ini musimnya musim pancaroba. Sepertinya anginnya sudah membawa lagi dikandani wis uhu. Anginnya wis rada ra enak, jadi kurangi minum es, kurangi yang manis-manis. Cukup saya saja yang manis, ya, minumannya jenengan dan saya jangan. Baik, Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, masih dalam tema kita pada bulan ini, yaitu bagaimana setiap kita harus memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan salah satu pendukungnya adalah, salah satu hal yang dapat mendukung hubungan yang sehat dengan Tuhan adalah bagaimana setiap kita juga memiliki kehidupan doa yang berkualitas. Karena kehidupan doa yang berkualitas pasti akan menopang, pasti akan dapat membuat kesehatan atau hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin baik begitu. Ada istilahnya begini, ini pasti semua hafal, bahwa doa itu adalah apa? Doa adalah, jawab bareng, 1, 2. Bukan bercakap-cakap. Doa itu adalah nafas. Nafasnya siapa? Orang percaya, orang beriman. Artinya kalau nafasnya tersengal-sengal, nafasnya menggeh-menggeh, nafasnya Senin Kemis, berarti saya nggak bilang tidak beriman, saya tidak bilang orang Kristen, berarti sedang ada masalah dengan kesehatannya. Ya ibarat orang yang sedang sakit di rumah sakit, yang sedang kritis, terlebih sakitnya itu berkaitan dengan saluran pernafasan, entah itu paru-paru, entah itu apa itu saluran pernafasan itu? Jantung. Ambekane wis Senin Kemis ngono kae. Kuwi tandane ora
Ora sehat, ora sehat. Lah sehat ya ora mungkin dari rumah sakit dong. Iya kan? Pemerintah diotong-otong naik UGD. Gara-gara sesek ambekane. Kalau sehat nggak mungkin dibawa ke sana gitu. Ya sama kehidupan orang Kristen, kalau kehidupan doanya kurang berkualitas ya pada kayak orang yang sedang digawe UGD karena ambekane ngos-ngosan gitu tadi. Ngos-ngosan bukan karena berjalan santai, ngos-ngosan bukan karena berolahraga, ngos-ngosan bukan karena habis bekerja berat, tapi ngos-ngosan karena sedang tidak sehat. Kalau ngos-ngosan karena habis bekerja, karena habis olahraga, ya istirahat sebentar akan pulih nafasnya gitu. Berbeda dengan orang yang memang sedang tidak sehat. Nah sama, ketika kehidupan doa kita tidak berkualitas, ya maka sudah pasti akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak sehat. Gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah selama ini doa kita atau kehidupan doa kita berkualitas atau tidak? Seberapa lama Anda menyiapkan waktu, mengkhususkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Seberapa sering Anda mengingat Tuhan? Ada banyak orang itu yang berdoa hanya karena formalitas. Loh jangan salah loh, walaupun seringkali dilakukan di rumah. Contoh saja, doa makan, doa mau tidur, doa setelah tidur. Ada banyak orang yang terjebak di dalam rutinitas. Wong Kristen ya kudu donga, tetapi tidak datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak memiliki kedekatan yang spesial dengan Tuhan. Karena apa? Datangnya hanya formalitas. Atau formalitas karena sedang di gereja. Yen aku ora melu donga kok diguyu kancane. Lha kancamu sing guyu berarti ora melu donga ya padha wae kan. Kayak anak-anak gitu, anak-anak sekolah minggu gitu. Misalkan Sifra sama Alfa gitu. Bu guru, kakak tuh gak berdoa loh, kamu kok tahu? Ya berarti kamu melek. Padha ora berdoa nih kan ngono. Yang datang hanya karena formalitas, yang datang hanya karena syarat saja, tetapi tidak memiliki kedekatan yang khusus, panggilan yang khusus, karena saya memang butuh dengan Tuhan, karena saya memang butuh ambekan, karena saya memang sedang butuh bernafas, supaya kesehatan saya, hubungan saya dengan Tuhan terus terjaga, bukan karena itu. Ada banyak alasan mengapa orang tidak memiliki hubungan yang berkualitas, hubungan doa yang berkualitas. Ada banyak alasan, mulai dari malas, terus kemudian, nah biasanya ini yang seringkali menjadi alasan, karena saya tidak layak pak. Aku akeh dosane, justru akeh dosane iki donga, aja malah semakin menjauh. Ya toh? Yesus mendatangi seorang pelacur, Yesus mendatangi perempuan Samaria yang banyak suaminya, Yesus mendatangi orang berdosa, bahkan ia disalibkan di tengah-tengah seorang penjahat. Dan dia berkata bahwa ya tabib itu ada untuk orang yang sakit, begitu juga aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Makanya kalau kita merasa kita berdosa, banyak dosa, tidak layak, justru harusnya datang, bukan malah pergi. Alasannya pemenang orang nggak dongo, kadung ngantuk, kadung sibuk, atau mungkin pura-pura sibuk. Ada banyak alasan yang membuat orang akhirnya tidak memiliki hubungan doa, yang kehidupan doa yang berkualitas. Walaupun seharusnya itu bukan menjadi alasan. Kalau kemarin di PA sempat menyinggung tentang doa. Memang tidak harus Anda berdoa selama 5 jam full gitu loh. Kecuali memang sedang tidak ada pekerjaan dan sedang longgar waktunya, ya monggo begitu.
Tapi seberapa besar, seberapa banyak waktumu kamu khususkan kepada Tuhan itu perlu dipertimbangkan. Nah, bagaimana caranya supaya dapat menjaga kehidupan doa yang tetap berkualitas? Nah, sebelumnya mari kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ke-8. Sampun? Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Waktu akeh saya mencatat ada 4, biasanya telu atau bahkan 2, ini 4. Bagaimana supaya kita dapat menjaga kehidupan doa kita tetap berkualitas? Yang pertama saya mencatat dari poin dari ayat yang kedua sampai keempat. Secara khusus ayat yang kedua ketika di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh apa? Jadi kalau kita sedang dicobai, kalau kita sedang ada masalah, firman Tuhan katakan anggepen. Anggap saja itu sebagai suatu kebahagiaan. Artinya apa? Ada pola pikir yang harus diubah. Oke? Ada sudut pandang yang harus diubah. Mengubah yang negatif menjadi positif. Di dalam kehidupan doa diperlukan cara yang seperti ini, di mana setiap kita harus mengubah pola pikir, harus mengubah sudut pandang kita. Ada banyak orang yang pada akhirnya terjebak ke dalam pikiran-pikiran yang negatif, sehingga akhirnya dia sukar untuk berdoa. Orang yang pikirannya terlalu negatif, orang yang pikirannya dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan, maka akan susah untuk membuat orang itu bisa hidup di dalam doa yang berkualitas. Karena apa? Sibuk dengan ngeluh, sibuk dengan protes. Oh alah, yo, nah, gitu loh. Udah hidupnya hanya terus walah dan walah. Karena apa? Negatif gitu. Mengubah pikiran yang negatif menjadi positif, mengubah keadaan yang tidak baik menjadi ucapan syukur. Sebab apa yang ada dalam pikiran kita bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jika memandang masalah atau cobaan sebagai beban dan memikirkan terus-menerus, maka akan susah untuk kita dapat hidup di dalam doa yang berkualitas. Karena pikirannya mau naik masalah terus. Iya toh? Beban terus. Makanya saya pernah berkata begini,
Ketika kita menghadapi masalah, jangan fokus kepada masalahnya. Karena ketika kita fokus pada masalahnya, kita akan menjadi lupa kepada Dia yang punya kuasa. Manusia itu pada umumnya tidak bisa fokus lebih dari satu tujuan. Pada umumnya, mau dibilang multitasking kayak, mau dibilang multiguna kayak, mau dibilang multi yang lain kayak, tapi pada prinsip kenyataannya, ketika seseorang mulai menyimpang dari satu tujuannya, semua menjadi berantakan. Apalagi kalau dasarnya orang-orang yang seperti saya itu tidak bisa fokus hanya fokus kepada dua tujuan atau bahkan lebih. Lek kerjaan siji saya kudu rampung. Itu saya. Karena kalau saya paksakan untuk maju bersama dikerjakan barengan, sudah pasti kalau nggak salah satu menjadi korban, ya semuanya jadi korban. Itu saya. Tetapi pada umumnya memang manusia seperti itu. Makanya berkali-kali Tuhan mengatakan jangan mendua hati, termasuk dalam ayat yang ke-8 yang nanti juga akan kita pelajari. Karena ketika seseorang mulai mendua hati, ya selesai semua. Gak akan bisa fokus kepada tujuan utamanya. Nah sama, ketika manusia berpikir dan berfokus hanya kepada masalah, itu hanya akan membuatnya menjadi semakin menjauh daripada Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan? Salah satunya mengubah pola pandang dan pola pikir kita dari negatif menjadi positif. Sebab pikiran akan disibukkan dengan memikirkan hal yang negatif kalau kita hanya berpikir yang selalu negatif, yang selalu yang buruk-buruk saja. Jadi orang yang selalu negatif tidak akan dapat berdoa dengan tenang. Kalau saya mengibaratkan, nulis di sini, ibaratnya wong kalah sebelum bertanding, urung mulai ndonga wis nyerah, urung mulai ndonga wis wedi, urung mulai ndonga wis galau. Ya kan cepot deh karo kalah sebelum bertanding kan, kalah sebelum berperang. Mengubah cara pandang dan pola pikir supaya dapat menjaga kehidupan doa kita tetap berkualitas. Yang kedua, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Firman Tuhan wis ngomong, ada yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak di antara kita yang suka memberi makan kepada kekhawatirannya, memberi makan kepada ketakutannya, dibandingkan dia datang kepada Tuhan dan meminta hikmat daripada Tuhan. Maka yang kedua, supaya kita dapat menjaga kehidupan doa kita tetap berkualitas dan semakin berkualitas, kayak bosoku itu keren, nah, tak lem dewe ya, berhenti memberi makan pada kekhawatiran, supaya engkau hidup tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Sebaliknya, mintalah hikmat kepada Tuhan lewat doa. Orang lek wis khawatir kuwi uripe ora tenang. Maka dari itu, kendalikanlah dirimu, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu kata 1 Petrus 4 ayat 7. Apa? Kendalikanlah apa? Kendalikanlah apa? Diri. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa menguasai diri kalau masih hidup penuh kekhawatiran? Lu Pak, manusiawi Pak, wajar Pak. Iya. Berkali-kali saya mengiyakan.
dalam berbagai macam kesempatan, baik renungan atau khotbah. Iya, wong menungso urip iki khawatir, normal, wajar. Tetapi menjadi tidak wajar ketika kita hidup dikuasai kekhawatiran. Maka sekali lagi saya ingatkan, termasuk dalam PA kemarin saya katakan, kalau engkau sadar engkau sedang khawatir, segera berbalik, tinggalkan kekhawatiran itu. Kuasai diri dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu sebabnya juga ketika Tuhan ditanya tentang bagaimana cara berdoa, salah satunya Tuhan katakan, Yesus katakan, masuk kamar, tutup pintu dan berdoalah, sebab Bapamu melihat yang tersembunyi. Ada banyak orang yang mempraktikkan hanya dengan menafsirkan secara apa istilahnya, harafiah saja, tanpa memahami makna apa dibalik masuk kamar tutup pintu. Jadi seolah-olah ada orang yang berpikir bahwa oh dungo ki mandi lek misalkan masuk kamar tutup pintu, orang-orang nggak ngerti. Bukan itu. Itu banyak maknanya. Salah satunya supaya setiap doa kita itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ora perlu didudu-dudu nih, dungo turut ratan, ben diketokne tanggane, ora perlu itu. Dungo teriak-teriak, ben semua orang tahu kalau kita hidup dalam doa yang berkualitas, tidak perlu itu. Salah satunya juga supaya bisa menjadi tenang. Nah, itu sebabnya kenapa saya pernah bahas di mana saya lupa, apa di jam doa atau PA. Anak-anak sejak kecil selalu diajarkan dalam sekolah minggu satu lagu begini. Lipatlah tangan, terus tutup mata, terus apa? Kami berdoa pada Tuhan. Pak, laku dongo gak tutup mata piye? Ya silakan, asal kau fokus. Tapi siapa yang bisa menjamin ketika Anda doa gak tutup mata tiba reng jenengan gak ngene? Oh kadang merem aja iso ngene. Apa meneh ora merem? Jadi apa betul? Maka tutuplah mata. Supaya apa? Supaya tenang, supaya engkau dapat berdoa. Dan masih banyak arti yang lainnya. Nah, jadi ketenangan itu perlu untuk dapat menjaga kehidupan doa kita tetap berkualitas. Nah, dari mana kita dapat menjadi tenang? Dengan cara tidak memberi makan kepada kekhawatiran kita. Tidak memberi makan itu maksudnya beda. Kalau kita sedang khawatir, ojo terus menerus dijarne, jangan terus menerus digugu, jangan terus menerus dituruti. Segera berbalik dan berdoa, minta hikmat kepada Tuhan sebagaimana ayat yang kelima katakan. Maka ia akan memberikan itu katanya. Ayat yang kelima. Jadi bukan kita yang dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi kita yang menguasai kekhawatiran itu supaya kita tidak larut di dalam ketakutan. Yang kedua. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan jangan sekali-kali apa? Bimbang. Yang pasti kalau doamu berkualitas, harusnya datang kepada Tuhan itu dengan lu kan jelas tak? Iman. Loh Pak, emang ngono Pak, orang datang kepada Tuhan dalam doa tidak dengan iman akeh. Ana sing datang iki grambyang, mbok apa sing meh dikarepne ora jelas. Ana sing datang kepada Tuhan kaya sing tak sebutkan tadi hanya karena formalitas. Ada yang orang datang itu karena apa? Karena ego, membawa kemauan sendiri, yang jatuhnya nanti akhirnya jadi memperkosa Tuhan. Ada orang yang datang karena menuntut Tuhan. Tuhan piye to ini Tuhan? Ono? Karena protes kepada Tuhan ada. Ada juga orang yang datang itu, macam-macam orang datang kepada Tuhan.
Donga sak-sake. Tahu sak-sake. Donga sak-sake ngerti. Ning jaluke dikabulne. Kewanen itu. Datanglah dengan iman. Firman Tuhan katakan, ketika kau memiliki iman sebesar apa? Biji sesawi saja, maka gunung itu pun dapat engkau pindahkan. Saya pernah katakan, ya kalau memang gunung itu nggak bisa dipindahkan, maka dengan iman yang sebesar biji sesawi itu, kita akan dibuat oleh Tuhan dapat melewati gunung itu sampai akhir. Semua karena iman. Maka ketika kau berdoa, datanglah dengan iman. Maka ketika kau berdoa, berdoalah sungguh-sungguh, bukan hanya karena butuh. Nah, ada banyak orang yang datang itu hanya karena pas butuh. Nah, nyon sewu, saya berani katakan orang-orang yang seperti itu tidak datang dengan iman, tapi dengan butuh. Yang artinya bahwa ketika kita datang dengan iman, itu akan membuat kita tetap percaya walaupun apa saja yang terjadi nantinya, kuwi ora penting. Sing penting aku wis nyuwun karo Gusti dan Gusti akan beri yang terbaik. Sing penting dikabulne napa mboten dikabulne, Tuhan tahu yang terbaik untuk. Ya lah. Nah, sebenarnya ada enggak sih doa yang tidak dikabulkan itu ada enggak? Saya pernah ngomong ini loh. Doa yang tidak dikabulkan itu ada enggak? Hah? Ada? 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 Enggak? Apa sih? Apa jawab ada aja? Tidak, ada tidak. Tergantung dari sudut pandang mana Anda melihat. Bagi orang-orang yang tidak percaya, yang doa dengan tidak membawa iman, ketika doanya tidak dikabulkan, oh berarti Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Tapi orang yang datang dengan iman, dia percaya walau apapun yang terjadi itu atas kehendak Tuhan, maka dia akan berkata, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Sebab apa? Ingat, Tuhan punya 3 jawaban. Ya, tunggu dulu, dan tidak. Ketika Tuhan katakan tidak, berarti apakah Tuhan tidak menjawab doa Anda? Ya dijawab, neng tidak. Lebih itu kan sama-sama jawaban. Kalau nggak menjawab, misalkan gini loh, Pak. Nah, itu jawab. Itu jawab. Mau es krim. Nah, itu jawab. Siva mau es krim. Kok jawab kabeh sih gak jawab apa kira-kira? Bakong mau es krim. Bakong Repto mau es krim? Ah, tidak. Berarti apakah Pak Repto nggak menjawab? Tapi jawabnya tidak. Podo jawabnya toh, tapi si jin jawab iya, si jin jawab. Maka ketika Tuhan katakan atau bahkan Tuhan katakan ora iso, dudu kuwi sing tak karepne, berarti Tuhan tetap menjawab walaupun jawabannya tidak atau tunggu dulu. Itu perspektif orang yang doa dengan membawa iman. Nah, kalau orang datang membawa iman, maka apapun yang terjadi nggak akan mempengaruhi kehidupan doanya. Karena dia nggak akan mutung dengan Tuhan. Karena apa? Ya itu percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan mengabulkan doa saya. Hanya mungkin belum. Karena begini loh. Ketika Tuhan belum atau bahkan tidak menjawab doa sesuai keinginanmu, bukan berarti kita kurang percaya. Bukan berarti kita kurang beriman. Tetapi seringkali Tuhan menjawab belum atau bahkan tidak. Itu justru karena kita yang belum bisa dipercaya. Paham maksudnya? Ketika doa kita belum atau bahkan tidak dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan kita, bukan karena kita yang kurang percaya, Bakung, tapi seringkali karena kita yang belum bisa dipercaya untuk menerima itu. Tuhan muga-muga aku sesuk dadi sugih, duitku akeh, omahku gedhong. Puluhan tahun tidak terjawab. Bahkan Tuhan katakan ora. Kenapa? Apa imanku kurang, Tuhan? Enggak, imanmu enggak kurang. Percayamu ora kurang. Ning kowe lek tak titipi duwe akeh, kowe ora iso tak percaya. Itu problemnya.
Nah, lagi contoh ini dari tahu lah. Seringkali tak kembali dia, seringkali jawaban doa kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, baik itu dijawab tunggu dulu, belum ataupun tidak, bukan karena kita yang kurang percaya, tetapi karena kita yang tidak bisa atau belum bisa dipercaya. Maka ada satu firman Tuhan yang mengatakan, jika engkau setia dalam perkara kecil, maka dipercayakan kepadamu perkara yang besar. Lah perkara cilik wae rong bisa dipercaya, nyekel duit 1 juta wae bolak-balik entek. Ya ora perpuluhan, ora persembahan, ora memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, kok entek kok nuruti wetengmu dhewe. Nah, piye kamu main jaluk 1 miliar? Gampang, seperti itu. Begitu juga sebalik. Datang dengan iman bukan karena kebutuhan akan membuat kehidupan doa kita menjadi lebih baik. Yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-8 tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Maka dari itu, ayat yang ke-7, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang seperti apa? Orang yang mendua hati, orang yang bimbang, orang yang ragu, disamakan dengan orang yang mendua hati. Makanya orang itu hidup harus fokus kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu yang keempat. Jangan mendua hati, tetapi fokuslah pada Tuhan dan kehendaknya. Baik ketika engkau sedang berdoa ataupun sedang tidak berdoa, ya fokus saja sama Tuhan. Jangan mendua hati, jangan berdiri di atas 2 kaki. Lebak lah, memang kaki ini loro, tetapi maksudnya adalah di satu sisi kita percaya kepada Tuhan, di satu sisi masih mengandalkan diri kita sendiri, di satu sisi masih jaga nih pujiannya orang lain, di satu sisi kita berdoa hanya untuk formalitas, itu berdiri di atas 2 kaki. Fokuslah kepada Tuhan dan kehendaknya, supaya kita dapat memisahkan mana keinginan dan mana kebutuhan. Orang doa juga butuh fokus. Nah, sempat kemarin PA juga dibahas, lek berdoa aja bertele-tele. Ya tau aja bulet wae. Lek donga kuwi fokus kepada apa yang sedang menjadi pokok doa. Saya contohkan kemarin, lek doa makan ya wes fokus bersyukur dan menyerahkan makanan. Ora usah dadak doa syafaat, doa mau tidur kabeh didongakne kabeh. Mau tidur ya sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan tidur gitu. Berkati juga Tuhan supaya besok kami dapat bangun pagi, kemudian kami dapat sarapan dengan kenyang, nggak penting. Wis esok. Itu namanya nggak fokus. Loh, apa enggak boleh, Pak? Boleh. Ini kan bertele-tele toh. Sementara dalam kitab Matius Tuhan tidak ajarkan itu. Sama kalau mimpin mimpin doa di gereja, di persekolah, dimanapun, doa ini yang fokus. Kalau doa pembukaan ya menyerahkan sepanjang acara ini. Tidak perlu. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang nanti akan kami berikan, supaya kiranya jemaat nanti dapat memberikan semuanya tanpa terkecuali. Nggak perlu. Doa pembukaan, doa pembukaan. Apa enggak boleh, Pak? Boleh. Ini kan bertele-tele. Ada doa syafaat Tuhan, jamah mereka yang sakit. Doa pembukaan. Engkau ana wayahe dhewe. Apa enggak boleh? Boleh. Sama ada banyak orang yang bertanya, Pak, masa enggak boleh Pak minta macam-macam sama Tuhan? Boleh. Kan katanya di kitab Matius dikatakan mintalah maka akan diberi. Apa saja katanya boleh diminta, Pak? Boleh. Neng, tapi harus diingat bahwa yang terjadi adalah seturut dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Apapun
boleh diminta, tetapi kehendak Tuhan tetap yang akan terjadi. Nah, jadi berdoa itu harus fokus pada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Berdoa itu harus fokus kepada Tuhan, bukan mengharap pujian dari orang lain. Fokus hanya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, mari belajar menjadi lebih dewasa dengan tidak egois dalam berdoa. Masih banyak orang Kristen, dan mungkin termasuk salah satunya kita, yang egois di dalam berdoa. Yang bahkan nyuwun sewu saya katakan munafik di dalam berdoa. Mengapa saya katakan munafik? Ini juga pernah saya singgung. Mengingatkan kembali, tak tutup terakhir. Ada banyak di antara kita yang kita terjebak dalam dosa, ketidakjujuran, dan kemunafikan hanya karena doa. Letaknya di mana, Pak? Masih ingat grup WhatsApp gereja pernah saya katakan menjadi salah satu sumber dosa? Ketika apa? Grup WhatsApp. Kita kan punya grup WhatsApp di mana semua pengumuman ada di sana. Atau grup apapun. Ya, itu bisa menjadi salah satu sumber dosa. Mengapa? Karena di dalamnya banyak orang-orang yang ketika menerima info mohon doakan. Yang kemarin di Persibi itu ada janda pendeta Anang yang dulu di Lembong Sari. Sekarang kan istri almarhum Pak Anang kan menggabungkan di Karanggeneng. Dan saat ini sedang dirawat di ICU di Ungaran dan masih koma, ada 2 hari ini. Nah, misalkan salah satu contoh itu, tolong doakan, di-share lah di grup WhatsApp. Wah, banyak itu, turut mendoakan. Pertanyaan saya, apakah benar engkau sungguh-sungguh ketika mengetik itu, setelah itu engkau benar-benar mendoakannya? Atau cuma sekedar ngetik? Luwih parah meneh ngirim stiker, kami mendoakan, stiker, gambar. Pertanyaannya, apakah engkau sungguh-sungguh mendoakan? Kalau tidak, engkau sudah berdosa. Oke, berarti lek ngono gak usah bales ya, Pak. Kuwi luwih dosa. Wis ora bales ya to, ora dongake. Kuwi luwih dosa. Ya minimal dongakne lah. Mendoakan itu yang terbaik. Ya, hati-hati terjebak dalam ini. Apa aja tadi? Bagaimana supaya kehidupan doa kita menjadi berkualitas? Ubah cara pandang dan pola pikir kita dari negatif menjadi positif. Berhenti memberi makan kepada kekhawatiran, tapi sebaliknya kuasai diri, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kemudian datang dalam doa itu dengan iman, bukan karena terpaksa, bukan karena butuh, bukan karena ego dan sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir, fokus saja pada kehendak Tuhan, pada Tuhan dan kehendaknya dalam segala keadaan. Maka kita akan dapat menjaga kehidupan doa kita tetap berkualitas. Ingat, sekali lagi menjadi pesan terakhir, seringkali doa yang belum terjawab itu bukan karena kita kurang percaya, tetapi karena kita yang belum bisa dipercaya. Maka jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Salah satunya dimulai dengan menjaga kehidupan doa semakin berkuat, bukan sekedar formal. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan dan memberkati setiap jemaat-Mu satu persatu tanpa terkecuali.
Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua ke dalam kehidupan yang berkualitas, terlebih di dalam kehidupan doa kami, supaya terjaga hubungan yang baik, hubungan yang sehat senantiasa dengan Tuhan. Hamba-Mu ini lemah, Hamba-Mu ini keterbatasan, maka biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.